Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bandara News TV? Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pojok Bandara, yang mana memberikan informasi tentang kegiatan Bandara Soekarno-Hatta dan masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Sudaryanto. Apa kabar Pak Sudaryanto? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang Sukron. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pak Sudaryanto adalah pernah menjabat sebagai Senior General Manager tahun 2010 hingga 2012 di PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya Pak Dar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara yang terbesar di Indonesia, mungkin internasional. Yang kedua, Medan, yang dikelola oleh Angkasa Pura II ya. Ya. Ya Pak Dar, waktu Pak Dar dulu menjabat, ada berapa plat pesawat yang singgah di Bandara Soekarno-Hatta? Ya. Dari mana aja gitu? Terima kasih Bang Sukron. Jadi kalau kita berbicara bandara memang unik. Ya. Unik tuh zaman dulu itu bandara hanya untuk naik dan turun. Oh iya ya. Ya. Di dalam era sekarang bandara sudah sangat makro. Artinya iya. tidak hanya naik turun, tapi sekarang punya sisi komersial. Ya, Pak. Soekarno-Hatta yang waktu itu kami menjabat tahun 2010 sampai 12 itu per hari traffic hampir 1000 naik turun. Oh iya, iya. Jadi sangat luar biasa. Luar biasa ya. Kalau bicara masalah bandara. Itu. Terus Pak, ada perubahan nggak setelah, mungkin ada perubahan, artinya setelah ada pasca COVID seperti ini? Ya, tentunya COVID kan masalah dunia ya, dunia dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Sebelumnya memang sudah cukup hampir 1000 traffic, kemudian setelah COVID itu tinggal paling sangat hampir 30% traffic itu, dan mungkin malah tidak ada kemungkinan, karena bandara kuncinya hanya traffic sama penumpang. Oh iya. Kalau traffic nggak ada, penumpang nggak ada, sama aja tidak mendapatkan pendapatan. Oh iya Pak Dar, sepanjang COVID itu yang membawa masukan buat Angkasa Pura itu adalah kargo Pak Dar, apa betul? Sebetulnya pendapatan AP2 itu terdiri ada dua. Yang pertama masalah aeronautika. Oh iya. Apa itu Pak? Aeronautika adalah sudut pendapatan yang terkait dengan airline, penerbangan. Oh, penerbangan. Itu. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari non aeronautika. Artinya apa itu Pak? Artinya pendapatan yang didapat dari para mitra yang melakukan sewa di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, yang buat misalnya area bisnis gitu ya Pak. Ya. Jasa dan lain-lain gitu Pak ya. Ada warung, kantin dan sebagainya, macam-macam. Oh iya Pak Dar, ada hal yang saya tanyakan mengenai Bandara Soekarno-Hatta itu, kadang kita mendengar Bandara Soekarno-Hatta adalah berada di wilayah Cengkareng, Jakarta. Dan kalau saya lihat di ini perbatasan ada bacaan Provinsi Banten gitu Pak, Kota Tangerang. Kira-kira yang jelas itu yang mana Pak? Apa masih Jakarta apa Banten? Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, Bandara Soekarno-Hatta itu memang Jakarta. Oh iya. Cuman lokasinya ada di Banten. Contoh Surabaya ada di Sidoarjo. Oh iya, tapi Surabaya ya. Ya, tapi ada di Provinsi Banten. Karena bicara nasional ya Pak, wilayah nasional ya. Iya. Oh iya Pak. Terus kembali saya ada yang ingin saya tanyakan adalah masalah bisnis yang ada di bandara Pak. Yaitu di bandara itu bukan hanya sekedar bisnis penerbangan Pak. Yang tadi Bapak sebutkan ada dua kategori ya Pak. Nah, bisnis yang kayak seperti sewa-sewa outlet itu apa itu Pak? Maksudnya dia produk yang menyewa atau bagaimana Pak? Jadi kalau bicara pendapatan, itu ada pendapatan yang core bisnis AP2, ada yang sifatnya penunjang. Penunjang itu seperti kemudian ada ground handling, ada cleaning service, pesawat, ada para mitra lah yang berusaha di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Daryanto bisa dikatakan adalah sebagai
orang senior tentang ke Bandara Soekarno-Hatta di Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Yang ingin saya tanyakan adalah pandangan Pak Sudaryanto sendiri, apa sih sebenarnya Bandara Soekarno-Hatta itu, ada apa sih gitu, yang misal kegiatannya gitu Pak. Pandangan Pak Daryanto seperti apa tentang Bandara Soekarno-Hatta? Terima kasih Bang Sukron. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah bandara itu sangat strategis. Yang pertama dari sisi nilai ekonomis itu sangat bagus. Mengingat ini merupakan kontribusi BUMN kepada pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat juga menguntungkan, punya nilai tambah, artinya bisa menambahkan artinya kantong-kantong ekonomi terhadap dan sebagainya. Terus Pak, kalau kita lihat ya, banyak di sini mitra yang berusaha artinya di bandara, bisnis gitu Pak. Kalau saya lihat Pak, mereka itu dari kalangan bukannya masyarakat sekitar Pak, dari para misalnya berada di wilayah Jakarta atau dari luar gitu. Apakah pernah ada semacam penawaran terhadap masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta Pak? Oke, terima kasih Bang Sukron. Jadi siapapun boleh masuk bandara. Karena bandara punya pemerintah, siapapun boleh berusaha dan sebagainya boleh. Mereka adalah merupakan mitra atau stakeholder. Karena di Bandara Soekarno-Hatta itu hampir semua stakeholder itu ada di bandara. Sehingga punya nilai tambah kepada masing-masing stakeholder. Seperti contoh, imigrasi punya fungsi, custom punya fungsi, Garuda punya fungsi, ACS punya fungsi. Itulah merupakan stakeholder Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Udara Soekarno-Hatta. Jadi memang yang pertama Bandara Soekarno-Hatta itu punya nilai strategis. Dalam arti yang pertama ekonomi. Karena yang jelas mendatangkan devisa kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu bagi pemerintah. Kemudian bagi masyarakat sekitar bandara itu sangat bagus. Artinya mempunyai pengaruh ya? Pengaruh. Artinya masyarakat berkembang dan sebagainya, bisa berimprovisasi dan sebagainya, sehingga banyak titik-titik artinya yang punya hubung industri bagi membawa banyak peluang juga tenaga kerja dan sebagainya. Usaha, gitu, Pak, ya. Itu Itu dari segi mungkin ekonomi ya Pak. Ekonomi. Ya? Terus juga mungkin dari infrastruktur juga ya Pak ya. Ya. Mempengaruhi juga. Pengaruh kayak juga. Tadi bandar seperti jalan Marsikal Surya Dharma yang dulu kelihatannya cimahnya jalan kampung, sekarang udah bagus dan luar biasa padatnya Padar. Ya. Terus juga Padar mengenai pendapatan, saya menarik sekali Padar. Di situ ada parkir Pak di Bandara Soekarno-Hatta yang kalau saya dengar sih luar biasa buat PAD wilayah gitu Pak. Setahu Bapak gimana masalah parkir bisa menjadi peluang pendapatan AP2 utama bukan Pak? Kalau parkir itu bukan utama. Oh bukan. Itu kan fasilitas saja sebagai penunjang. Yang utama adalah masalah aeronautika. Aeronautika yang terkait dengan airline itu seperti landing fee, rucat dan sebagainya, itu adalah pendapatan utama. Termasuk kargo Pak? Kargo salah satunya. Iya Pak. Terus Pak mengenai kembali lagi ke saya dengar masalah CSR Pak. Bandara Soekarno-Hatta atau Angkasa Pura II ya, artinya peduli terhadap masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta melalui CSR. Kira-kira tahu nggak Pak, berapa persen yang diberikan ke masyarakat sekitar bandara atau keluar melalui CSR-nya Pak dari hasil keuntungan Angkasa Pura? Oke, terima kasih Bang Sukron. Sebetulnya kalau kita bicara CSR, itu hampir semua BUMN itu memberikan CSR kepada masyarakat dan lingkungan masyarakat. Itu ada ketentuannya dari pemerintah, khususnya dari BUMN ya. Itu kalau tidak salah 2% dari laba. 2% dari laba. Jadi tidak hanya AP2, tapi Garuda juga punya, Pertamina juga punya. Semua yang BUMN itu mempunyai kewajiban kepada. Artinya sudah ada ketentuan ya Pak? Sudah ada. Ya udah diatur oleh pemerintah. Ya pemerintah.
Kepres atau Dari BUMN. Oh, BUMN. Ya. Oh, iya, Pak. Sudah diatur. Ya. Terus Pak, gimana hubungan antara masyarakat Cesar ya Pak ya, hubungan Angkasa Pura dengan masyarakat selama ini, artinya kedekatan ya Pak, gitu. Tanda perhatian Angkasa Pura terhadap masyarakat. Alhamdulillah selama ini baik, karena AP2 juga punya peran yang sangat bagus. Jadi kepada masyarakat dulu waktu kami itu diberikan kail. Oh iya. Kail. Apa tuh Pak maksudnya? Kailnya contoh mereka jualan, mohon ya, yang kecil-kecil, kita dikasih pelajaran. Mereka bagaimana membuat makanan yang enak. Iya. Contoh mie dulu kasih kita gerobak, bagaimana menjual. Ya alhamdulillah sekarang masih jalan sih pada masyarakat sekitar bandara. Oh iya, bantuan melalui PKBL. PKBL. Ya. Sudaranto ingin saya tanyakan itu sejak saat Pak Sudaryanto menjabat sebagai EGM saat itu Terminal 3 kan belum ada ya, artinya baru perencanaan. Menurut Pak Sudaryanto Terminal 3 ini merupakan apakah perencanaan di saat Pak Sudaryanto atau sebelumnya? Terima kasih Bang Sukron. Jadi plan terkait dengan Terminal 3 itu pemerintah kan punya program. Program 5 tahunan dan sebagainya. Memang pertimbangannya waktu itu memang penumpang sudah sangat padat. Oh, luar biasa. Luar biasa, yaitu 60.000 per tahun. Itu sehingga pemerintah punya kebijakan. Mau ke depan mau bagaimana terkait dengan sudah penuh airport sehingga ada plan untuk pengembangan terminal ya. Iya, terminal. Oh, artinya sebelumnya sudah ada, sudah direncanakan. Iya, ya karena sudah padat lah. Pak Darento, waktu itu ada terminal 1, 2 dan 3. Apakah itu udah cukup menurut saya udah cukup memadai apa belum? Ada T3 yang waktu itu masih di Terminal 3 itu masih kurang. Kurang ya. Ya, karena penumpang itu sudah 60.000 per tahun, kapasitas satu terminal hanya 25. Artinya yang sekarang dibangun ini Terminal 3 Pak, ada penambahan sampai berapa luas Pak? Itu kurang lebih ada sih 20% ada. 20%. Iya. 20% dari yang luas yang sudah ada. Iya. Artinya besar juga Pak ya? Iya. Memakan biaya yang sangat luar biasa Pak. Betul, iya. Ada pembebasan juga kan Pak ya? Iya. Sebenarnya saya ingin tahu sih Pak Dan, itu di Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola oleh Angkasa Pura II itu ada penerbangan, kargo, dan mitra-mitra bisnis gitu Pak. Saya ingin tahu berapa sih sebenarnya pendapatan Angkasa Pura II per tahun untuk Bandara Soekarno-Hatta Pak? Ya, makasih Bang Sukron. Jadi kalau lihat pendapatan memang waktu kami itu kurang lebih 3 triliun sih. Oh, 3 triliun per tahun Pak? Per tahun. Oh, kalau sekarang gimana? Tentunya sekarang dengan perkembangan adalah ekonomi dan regulasi mungkin bisa lebih dari 10. Dan waktu itu tahun 2010 sampai 12 pendapatan AP2 kurang lebih 3 triliun. Tentunya dengan perkembangan zaman sekarang sudah naik di atas kurang lebih 10 triliun. 10 ya? Ya. Luar biasa. Artinya luar biasa Pak pendapatan Angkasa Pura II ya. Kalau misalnya saat ini aja diprediksi kata menurut Bapak adalah 10 triliun. Pendapatan APBD kota dan kabupaten berarti kalah dong Pak ya sama Angkasa Pura II. Sebetulnya kan bukan kalah menangnya. Artinya sama-sama misi pemerintah. Oh iya. Kota punya regulasi kepada pemerintah daerah ke masyarakat. Kalau BUMN adalah profit. Oh iya. Ya. Jadi oriented profit. Iya, lebih cenderung kepada pendapatan Pak. Iya, profit. Karena usaha ya Pak ya. Usaha. Ya, kalau APBD kan lebih lain, artinya melayani masyarakat. Masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Kalau AP2 kan badan usaha milik negara adalah profit, orientednya profit. Terus kalau berarti kayak di Medan itu berapa Pak kira kalau menurut yang Bapak ketahui pendapatan Angkasa Pura II? Medan masih belum bagus. Masih di bawah AP2 masih Soekarno-Hatta ya? Masih.
Di AP2 itu sebenarnya ada berapa sih Pak yang dilayani oleh AP2? Ada berapa bandara gitu Pak? Kurang lebih 20 bandara. Banyak juga ya? Bandara. Lainnya AP1 berarti ya? AP1, ya. Ya. Kalau Medan itu AP2 ya Pak? AP2. Ya. Berarti nomor 2 dari pendapatan di Indonesia ini AP2 Medan ya? Tidak demikian sih, tidak demikian. Artinya kalau masalah profit itu kan dihitung dari sampai sejauh mana investasi, perolehannya berapa dan sebagainya. Halim bagus, Halim bagus. Halim ya? Halim bagus. Halim AP2 juga? Halim AP2, Halim. Halim. Trafficnya bagus Halim. Jadi, karena dia berada di Jakarta. Jakarta, ya. Ya, ibu kota ya. Ya. Kalau kita di Soekarno ini artinya dia ada di pinggiran. Utama. Utama. Ya. Ya, Pak. Oh ya, terus Pak, AP2 selain masalah kargo Pak, kembali pada kargo. Kargo itu urutan keberapa pendapatan di Angkasa Pura sendiri, Aspura sendiri di Bandara Soekarno-Hatta? Jadi mengenai kargo, sebetulnya kargo di Indonesia itu 13% lebih mahal dibandingkan negara ASEAN. Artinya luar negeri lebih murah daripada di Indonesia? Iya. Kok bisa begitu Pak? Karena ya kok Singapura itu kan antara destinasi satu yang kedua tidak jauh-jauh. Indonesia kan ada 34 provinsi, sehingga destinasinya cukup jauh. Oh banyak ada pulau-pulau atau? Iya, sehingga mahal. Ya, itu lebih banyak memakan waktu perjalanan kali Pak. Iya. Iya, kalau yang lain kan lebih karena bukan ke pulau lebih cepat mungkin. Iya, pendek-pendek lah, rutenya pendek-pendek. Terus Pak kalau di kargo sendiri, ini yang sangat menarik buat saya itu banyak perusahaan-perusahaan kargo Pak di situ. Apakah itu tetap masih di pengawasan Angkasa Pura juga? Kargo itu menurut hemat kami adalah usaha yang relatif stabil selama COVID. Karena memang hanya pengiriman barang dan sebagainya lebih stabil. Karena kenaikan tuh masih cukup bagus, kurang lebih per tahunnya 16% lah. Growth-nya 16%. Bagus masih. Terus Pak, kalau di kargo sendiri, apakah itu ada aturan tertentu, misalnya kayak pengusaha baru yang ingin berusaha di kargo, misalnya izin atau apa gitu, Pak? Gimana sih caranya? Ya tentunya usaha kan ada izinnya pemerintah. Contoh masalah bagaimana mengelola kargo yang baik, yang aman, tepat dan sebagainya. Itu ada regulasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ada. Saya ingin menanyakan mengenai Angkasa Pura II sendiri mempunyai anak perusahaan, yaitu seperti APP, APK, APS dan lain-lain. Apakah anak perusahaan ini menjadi andalan juga buat Angkasa Pura sendiri untuk mendongkrak pendapatan? Gimana Pak Dar? Terima kasih Bang Sugron. Tentunya AP2 selaku BUMN mendirikan anak perusahaan punya maksud dan tujuan. Itu positif. Yang pertama itu kan meningkatkan pendapatan, kemudian memudahkan kontrol, sehingga artinya anak perusahaan itu masing-masing bidang sudah sesuai core bisnisnya. Misalnya APK, kargo khusus kargo, APS khusus tersendiri, beda-beda. Jadi masing-masing anak perusahaan sudah masing-masing fungsi, sehingga AP2 akan lebih terkontrol, lebih fokus kepada bidangnya masing-masing. Apakah Angkasa Pura sendiri tidak mendapatkan kritik dari publik, para pengusaha misalnya ingin mendapatkan pekerjaan di bandara, tetapi sudah artinya sudah diambil alih oleh anak-anak perusahaan-perusahaan yang di Bandara Soekarno-Hatta itu oleh Angkasa Pura. AP2 itu adalah 100% saham pemerintah. Bukan go public, tapi 100% saham pemerintah. Kira misalnya saya beli saham gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh gitu ya Pak? Jadi full saham pemerintah. Jadi semua apapun itu kegiatannya adalah pemerintah yang punya.
Soalnya kalau di luar sekarang ini para pengusaha agak ini juga Pak, panik juga. Dia yang biasanya mengerjakan di bandara seperti kayak pengelolaan parkir atau yang kayak porter, itu kan sekarang udah diambil alih ya oleh Angkasa Pura, anak-anak Angkasa Pura sendiri. Kayak tadi APK, APS, ya, seperti kemarin saya dengar cleaning service juga udah diambil alih Pak. Itu apa, tidak ada protes dari para pengusaha. Prinsipnya AP2 itu mengelola bandara bisa, semua bisa prinsipnya, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan ahlinya. Seperti jualan kan nggak mungkin jualan, bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga untuk berjualan di airport. Ya, cleaning service, oh bisa, oh ini enggak, dilimpahkan kepada pihak ketiga. Itu proses mendapatkan pekerjaan itu sendiri, apakah Angkasa Pura memberikan melalui lelang ke anak perusahaan, apa melalui penunjukan langsung Pak biasanya? Prosesnya tetap lelang. Oh, lelang tetap. Lelang. Artinya lelang terbuka juga. Lelang terbuka. Perusahaan dari luar juga bisa Mas? Ya, tentunya kita ada mekanisme yang sudah standar bahwa lelang itu diiklankan melalui mass media. Iya, melalui prosedur yang sudah website atau mass media. Iya. www.angkasapura.com. Nah, masuk. Iya, artinya terbuka. Ya, saya kira mungkin karena anak perusahaan nggak usah lelang, kasih aja gitu Pak. Sudah dipenunjukkan langsung itu. Tapi tetap ya melalui mekanisme Pak ya. Ada mekanismenya, sudah diatur. Mana yang anak perusahaan, mana yang. Oh iya Pak Daryanto. Oke. Harapan Bapak sendiri terhadap Bandara Soekarno-Hatta ke depan itu seperti apa? Ada yang perlu disampaikan nggak Pak? Terima kasih Bang Sugron. Kalau harapan kami tentunya kita habis COVID ya. Dengan growth yang turun, harapan kami dengan ada pemulihan COVID, maka penumpang akan naik. Dengan penumpang naik, pendapatan akan naik Angkasa Pura. Dan pendapatan pemerintah juga akan bertambah. Terima kasih. Oke pemirsa Bandara News TV, demikianlah obrolan bincang-bincang saya dengan Pak Sudaryanto selaku pemerhati bandara. Kesimpulannya adalah Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan dukungan dari lapisan masyarakat atau stakeholder, itu dari pemerintah dan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan lain. Yang mana setelah pasca COVID ini mudah-mudahan Bandara Soekarno-Hatta akan lebih baik lagi dari segi pendapatan dan pelayanan. Mungkin itu ya Pak Sudaryanto ya. Terima kasih Pak Sudaryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bandara News TV. Harapan kami tentunya News TV merupakan media yang baru sehingga sangat bermanfaat bagi stakeholder khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya pengembangan nanti bandara, harus update Bandara News TV. Saya sangat harapan semua stakeholder yang ada di bandara sangat mendukung Bandara News TV untuk lebih baik, lebih maju. Apalagi di era digital, sehingga kepentingan News TV sangat positif bagi Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.